Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tema firman kehidupan kita, Yesus memiliki obat lapar dan obat haus bagi orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejak awal Allah sudah menunjukkan bahwa roti dan air adalah bagian penting dalam kelangsungan kehidupan manusia. Tuhan Allah lebih dahulu menciptakan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Baru Ia menciptakan manusia. Hari pertama sampai hari kelima, bahkan sampai hari keenam. Sebelum menciptakan manusia, Allah terus memperlengkapi seluruh ciptaannya. Ini adalah bukti nyata bagi kita bahwa Allah jauh lebih tahu bahwa manusia membutuhkan roti dan minuman untuk melanjutkan kehidupannya. Tuhan Allah melihat bahwa makanan adalah hal yang sangat penting. Sebuah pemerintahan dapat didemo untuk diturunkan jika rakyat tidak makan atau jika rakyat lapar. Di sisi lain, makanan menjadi aktivitas hidup. Di kota-kota, pusat penjualan makanan ramai hingga tengah malam, bahkan hingga pagi. Mereka menikmati berbagai makanan sambil bercerita dan bercengkerama. Untuk menunjukkan rasa gembira dan terima kasih, kita biasanya menawarkan dengan mengajak makan bersama kepada teman. Artinya, makanan juga bisa menjadi hal yang menarik dan penting bagi kehidupan sosial. Kita bisa memiliki hubungan atau kita bisa memiliki teman. Dalam firman kehidupan kita hari ini, Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Secara simpel, Yesus berkata, barang siapa datang dan percaya kepadanya, ia tidak akan lapar dan tidak akan haus. Artinya di sini Yesus mengungkapkan identitasnya sebagai roti hidup dan air hidup yang turun dari surga untuk menyatakan kepada dunia ini bahwa Dia adalah Allah yang memberi hidup kepada dunia, termasuk juga kepada manusia. Jadi Yesus bukan manusia yang mati lalu bangkit dan naik ke surga, bukan. Sebab surga adalah tempat asalnya Yesus. Yesus adalah sumber dari segala kehidupan. Yesus adalah roti kehidupan. Dan Yesus adalah air kehidupan. Yesus sesungguhnya ingin menyampaikan hal kehidupan. Hidup ini bukan hanya makan roti saja, tetapi memakan makanan rohani, agar dunia ini dapat tetap hidup dan damai. Makanan membuat setiap orang dapat bertahan hidup. Namun makanan rohani membuat setiap orang dapat hidup dalam damai. Kedamaian dalam kehidupan manusia menuju kepada kehidupan kekal. Di sisi lain, kehidupan dunia dan surgawi harus dapat secara harmonis berlangsung di bumi. Seperti doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya mengenai hal damai di bumi seperti di surga. Dalam firman kehidupan hari ini, Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa tujuannya datang ke dunia ini bukan untuk memberikan makanan yang hanya dapat menyenangkan tubuh jasmani yang bersifat sementara ini, tetapi juga memberikan makanan yang memelihara kehidupan rohani dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang mempercayainya. Dengan mentransformasikan dirinya menjadi roti hidup, maka Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pusat dan pemilik kehidupan secara universal.
Jadi siapapun yang memakan dagingnya dan meminum darahnya, pasti mempunyai hidup yang kekal. Itu disampaikan dalam Yohanes 6 ayat 54. Oleh karena itu, memiliki hidup di dunia ini dan di sorga kelak, hanya kita peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah sumber kehidupan bagi kita, baik di dunia maupun di kehidupan kekal nantinya. Yesus adalah obat bagi setiap kondisi kehidupan kita, baik lapar maupun haus. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kehidupan kami, sumber keselamatan kami. Dan biarlah kiranya aktivitas kami sepanjang hari ini hanya kami sandarkan di dalam penyertaan pertolongan Tuhan. Berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.